Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa wasilatul doa? Li'anna lis-shaim da'watu la turad. Doa orang yang puasa itu nggak bakal ditolak. Maka itu disunahkan puasa. Disunahkan apa? Berdoa. Lis-shaimi inda fitrah da'watu la turad. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sunnah apa? Taftiru shaimin walau ala tamaratin asyurbah ma naw ghairihima wal akmal ayushbi'ahu. Memberikan buka kepada orang lain. Itu sunnah. Kayak saya pernah sampaikan tuh. Adain mushola kita diadain. Dikasih jadwal. Rumah ini jatahnya hari Senin tanggal 1 2 Ramadan. Rumah ini 3 4 Ramadan, 5 6 Ramadan terus begitu. Ada subhanallah dibagi-bagi. Maka itu subhanallah, orang yang memberi makan meskipun memberi minum meskipun cuma 1 teguk kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Ya, ini kan timbang air ini, air mineral berapa sedus itu? Berapa? 20.000 deh ya. Nah, maka bulan puasa pertama itu kan isinya berapa? 40, masih lebih 10 mayan. Kan sebulan cuma 30 tuh. Ya, maka taruh di depan masjid kita, depan musola. Lah kalau 1 orang 1 dus, sekampung berapa dus? Ya enggak? Ya subhanahu wa ta'ala. Enggak tanpa disadari, hari itu ternyata kita punya 1 kali puasa, itu Allah kasih kita 2 kali puasa. Padahal kita puasanya cuma diri kita nih sendiri, tapi Allah kasih pahala 2. Kenapa? Gara-gara saya nitipin fit. Berarti Bang Fit kan ya, semua mereknya apa, sebab Allah nggak butuh merek sih memang. Ya, subhanallah, yang penting ada niatan untuk minum. Ya subhanallah. Apalagi wal akmal. Hat ayyushbi'ahu. Yang paling utama, yang paling sempurna sampai orang itu diberikan kenyang. Ya dikasih kenyang juga, misalnya minum dikasih kenyang, ongkos pulang diongkosin, masya Allah. Tuh lah, tekor wadar. Hadirin rahmat Allah subhanahu. Ya, artinya itu luar biasa ketika kita memberikan makan kepada orang. Man fatara shaiman kana lahu ajrun wa annahu la yanqus min ajri shaim syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka Allah kasih pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangin sedikit pun pahala. Ya ada subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya ingatkan, kalau masuk malam tarawih pertama, beli ini minimal aqua dah, minimal nih minuman ini, taruh di masjid kita sudah. Ya, itu insya Allah kalau mau diminum kayak mau enggak, insya Allah niatan kita sudah sampai, itu pahala tetap Allah kasih setiap hari 2 kali. Ya, apalagi kalau apa dalamnya ada martabak juga, masya Allah. Ya, ada kuponnya juga lagi. Kupon sembako, masya Allah ya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini kan sekarang bukannya nyediain minum di luar, bukan, cuci tangan doang. Ya. Ini di luar pada nyediain cuci tangan doang, makanannya kagak. Ya, dulu mah kan nyediain di depan itu disediain minuman dulu mah nih. Jadi Arab itu di depan rumah disediain buat minum, orang lewat. Ini cuma cuci tangan doang, kasih makan kagak. Mengapa cuci tangan, makan kagak? Hadirin dan rahmat Allah. Ya enggak, coba deh. Ya kan sekarang mana pada taruh di luar itu cuci tangan. Ya mulai Ramadan nanti jangan lupa beli minimal minuman kayak gini, nggak usah diantarin ke taman nih, taruh sini aja. Ya subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Apalagi misalnya nggak apa-apa, ini mah sedekah, ada subhanahu wa ta'ala. Di mana misalnya ada pesantren, nggak apa-apa. Misalnya kita lagi bikin kolak banyak, anterin. Lah nggak perlu ke pesantren saya, itu aja kasih dia. Ada subhanahu wa ta'ala. Dia penting nggak apa-apa, itu juga berpahala, masya Allah. Apalagi kita memberikan orang yang jihad fisabilillah. Bagaimana aja iklan mah. Ya ini kan
Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, al-ightisalu 'anil jinabah wal haid wan nifas qabla al-fajr. Sunnah mandi sebelum fajar, baik mandi junub ya maksudnya. Setelah haid, nifas atau melakukan hubungan. Itu afdolnya mandi sebelum fajar, sebelum subuh. Boleh nggak setelah subuh? Masih boleh, nggak masalah. Meski ada khilafiyah, ya ada perbedaan. Namun misalnya begini, saya pernah sampaikan. Misalnya kita setelah bertempur ba'da sahur nih ya. Ba'da sahur karena mengantin baru, ya masih hangat benar gitu. Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Namanya gampang koslet. Namanya gitu ya, subhanahu wa ta'ala, tahu-tahu terjadilah gitu. Gua kata samping masjid, gua imsak deh. Tetap dia lanjutin juga misalnya, subhanahu wa. Kalau memang sampai titik dia berhenti, kemudian sebelum subuh ya. Kalau sebelum subuh dia berhenti, kemudian ketiduran, itu masih dianggap berpuasa. Taruh kesiangan, misalnya bangun 5:30, belum sempat mandi, maka masih berpuasa dia. Tapi kalau udah adzan, ya kata bini tanggung bang misalnya, ya masih lanjut aja sampai komat, dia nggak berpuasa berarti ada. Nah udah komat masih gitu aja, bang udah komat, ini gue lagi tahiyat. Ngerti aja ya. Jadi sebelum subuh itu udah cuci semua, afdol. Udah wudu. Hadirin, afdolnya orang sholat di masjid, sholat di musola, wudunya di rumah. Kalau diadani tempat wudu di masjid musola, itu masih sifat darurat saja. Buat orang dari mana-mana itu. Nah kalau kita nih yang rumahnya dekat, itu afdolnya wudunya di rumah. Afdolnya. Ya, subhanallah. Cuman orang kita udah biasa, biarin dah ya. Kita mandi kok di musola, biarin. Ya, mau udah biasa kita biarin, dikata apa? Ya, masya. Boleh nggak boleh? Boleh. Ya, boleh saja. Ya. Saya kalau lagi kering ya ke masjid itu. Ya, kadang-kadang ke masjid juga menongkrong doang. Ngeden beres, saya pulang dah. Salat apa kagak ya Rabbi hadirin. Masyaallah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al allati la ithma fiha. Kemudian yang keenam, menjaga lisan dan anggota tubuhnya an fudulil kalam wal af'al allati la ithma fiha. Dari perkataan yang tidak manfaat, juga perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, yang tidak dosa. Mana sih ada perbuatan nggak dosa? Ada, tapi juga sia-sia perbuatan itu. Yang catur misalnya, ya puasa diisi catur. Kalau mau sekedar katakanlah 3 rit mungkin masih boleh lah. Cuman kalau berlebihan itu bahaya, subhanahu wa ta'ala. Itu dianggap sia-sia. Apalagi sampai adzan masih lanjut aja, haram itu menjadinya. Ya, Allahu Akbar sekak, udah. Orang pas adzan dia sekak. Jadi subhanahu wa ta'ala. Atau terlalu berlebihan nonton TV. Ya, itu termasuk tuh. Termasuk al-af'alul lati la ithma fiha. Enggak dosa, tapi berlebihan nonton TV mulu. Ya. Atau misalnya main lihat YouTube mulu selama puasa. Ya, mentang-mentang kuotanya lagi banyak. Itu nonton sampai menjelang maghrib baru kelar itu nonton YouTube. Itulah ithma fiha, enggak dosa. Tapi kalau yang dosa itu harus subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya jelas enggak boleh itu. Ini maksudnya sunnahnya meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ngabuburit. Jadi termasuk allati la ithma fiha. Ngabuburit bisa jadi itu menjadi haram atau menjadi hal yang dibolehkan. Bagian orang yang ngabuburit tujuannya mencari buka boleh, bukaan ya, boleh. Tapi kalau sekedar cuci mata haram. Allah subhanahu wa ta'ala. Ngabuburitnya nggak tanggung-tanggung ke Cikampek. Ngabuburit ya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kadang-kadang kita dari mana-mana ngabuburitnya suka nongkrong kalau subuh di mana apa nih? Tuh kan tahu ya.
ya subhanallah. Itu beri gading itu ya, oh resep juga ya subhanallah. Subuh ya rame, ya. Padahal nggak beli apa-apa, nggak mengingat-ingat aja gitu ya. Itu dari pihak, itu nggak boleh, itu ditinggalkan. Ya dengan subhanahu wa ta'ala. Tarku syahwatil mubahad allati la tubtilu shaum min at-talad bimasmu'in wa muslim wa malmus wa masmu'. Hadirin, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya syahwat. Ada syahwat yang boleh, yang nggak haram. Mana syahwat yang tidak diharamkan? Misalnya kita nyium-nyium masakan. Enak aja rendang nggak? Itu enak aja gitu. Itu jangan dinikmati, nggak boleh, makruh. Orang masak jengkol nih, misalnya ya, enak banget sama masak jengkol ya, itu puasa itu jangan dinikmati. Ya, itu makruh. Masyaallah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk pakai parfum, bukan nggak boleh pakai parfum puasa, boleh. Tapi berlebihan juga nggak boleh. Khawatir menjadi haram. Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara-perkara yang membolehkan. Ya, berbaik berupa sentuhan atau penglihatan atau penciuman. Ya kalau penciuman tadi saya contohkan. Kalau perabaan misalnya kita apalah begitu melakukan sesuatu yang boleh tapi itu menjadi makruh. Atau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala kayak berupa sentuhan itu kita tidur karena memang puasa kita kekepin batal guling aja misalnya, kan boleh sebetulnya. Cuman khawatir mengarah kepada hal yang lain, maka sebaiknya atau disunahkan menjauhi itu. Termasuk juga hadirin rahmati Allah, nyeredeng. Tuh, mabini nyeredeng. Ya. Lu puasa emang gitu. Puasa emang bulan puasa. Ya pakai nanya begitu. Misalnya subhanahu wa ta'ala, maka afdalnya bahkan ketika 10 hari terakhir itu suruh ngencengin sarung kata Nabi. Ini kita digendorin ya, sarung sekencang-kencangin suruh iktikaf ya, puasa jaga daripada syahwat itu. Hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meninggalkan pengobatan bekam, hijama dan sebagainya itu juga disunahkan. Kemudian yang ke-9 at-tawassul alal iyal wal ihsanil arham. Ya, menjaga hubungan baik terhadap keluarga juga terhadap tetangga. Ya. Jadi wal iktaru minas shadaqah, memperbanyak daripada sedekah alal fuqara'i wal masakin, terhadap orang fakir dan terhadap orang miskin. Yang terakhir, yang ke-10 al-istighalu bil ilmi wa tilawatil Qur'an wa mudarasati, menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, nuntut ilmu, ngaji itu. Ini kan kita kadang ngaji malah tutup gitu ya. Ada subhanallah, ganti kajiannya subuh kagak pada datang. Lah ada subhanahu wa ta'ala. Wal azkar was salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat, banyakin zikir saat bulan Ramadan ya. Banyakin insyaallah itu jauh lebih banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Yang ke-11 i'tikaf. Ya. Ini dari sejak awal pun sudah disunahkan i'tikaf. Ya. Nanti apalagi menjelang-jelang akhir di hari-hari ganjil itu i'tikaf kita lakukan. Ya, i'tikaf enggak usah jauh-jauh. Yang di sini misalnya ke Al-Muttaqin kemari gitu. Ya, bagaimana aja, itu keren aja di mana yang kira-kira bukanya enak gitu aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti bab i'tikaf ada tersendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf kita terlalu panjang, tapi ini menyelesaikan bahasan sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat pada kita, panjang umur pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Ala hadirin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma ja'al jawana hadza jawan marhum waj'al tafarruqan ba'da farqa ma'zuma Allahumma nazzil ilman nafi'an wa rizqan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana
washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah, kajian kita pada malam ini mengenai puasa